Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi di akun Nes and Ari Channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu, murah rezeki dan tambah bahagia tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini Nes bawain video tentang soal matematika ya. Soal-soalnya hot, semoga bisa menjadi modal buat teman-teman nanti saat berjuang di SKB nanti. Nilai dari 9 log 4, 2 log 2 dikali 2 log 27 ditambah 3 log 81 per 2 log 64 dikurang 2 log 8 pangkat 2 adalah, jadi hot ya ini soalnya. Oke, kita pahami caranya. Nah, yang atas ini, nah ini 4 ini diubah jadi 2 pangkat 2 ya kan. Kemudian ini 27 diubah jadi 3 log 3, 81 diubah jadi 3 log 3 pangkat 4, sehingga diperoleh yang bisa dicoret kita coret. Ini kita coret ya. Kemudian ada lagi yang bisa dicoret. 2 ini bisa dicoret. 2 pangkat ini bisa dicoret ya. Nah, 2 pangkat ini bisa dicoret. Kemudian yang 6 ini ke atas sini. Nah, gitu kan. 3 ini juga ke atas sini. Prosesnya kayak gitu. Nanti coba tonton logaritma yang aku jelasin sebelumnya ya. Sehingga diperoleh hasilnya yang bisa dicoret ya teman-teman. Yang bawah ini ya, 6 2 log 2 dikurangi 3 log 2. Nah, ini kan lognya udah sama ya. Jadi ini sama dengan 6 dikurangi 3 yang bawah itu ya. Nah, coba nanti dipahami log sebelumnya ya. Ada pelajaran log sebelumnya itu jelas banget cara-caranya. Oke, kita pahami soal berikutnya. Grafik fungsi, ini grafik fungsi ya. M kurang 3x kuadrat plus 4x kurang 2M merupakan fungsi definit negatif. Batas-batas nilai M yang memenuhi adalah. Nah, kita pahami seperti ini. Definit negatif itu artinya apa sih? D-nya kurang dari 0, A-nya juga kurang dari 0. Oke. M dikurangi 3 harus kurang dari 0 dan M kurang dari 3. Nah, ini kurang dari 0 ya, syaratnya harus kurang dari 0. Yang dimaksud A itu ini kan A. Ini B, ini C ya teman-teman, ini C, ini B, ini A, ya kan? Kita pahami. Nah, di sini A-nya juga harus kurang dari 0. M kurang 3 kurang dari 0, maka M kurang dari 3. D kurang dari 0, maka B kuadrat dikurang 4AC itu harus kurang dari 0. Kita masukkan
B-nya itu kan tadi ini ya, B-nya 4, B-nya itu yang tadi, nah itu kan, B-nya ini 4, 4 kuadrat dikurang 4 kali M kurang 3 dikali min 2 M kurang dari 0 sehingga diperoleh 16 plus 8 M kuadrat dikurangi 2 M kurang dari 0 M kuadrat dikurang 3M tambah 2 kurang dari 0 sehingga nah akar-akarnya seperti ini sehingga M lebih dari 1 M kurang dari 2 diperoleh M lebih dari 1 M kurang dari 2. Nah kalau ada kunci dari soal ini adalah definit negatif ya, jadi kalian harus tahu definit negatif itu apa sih. Nah ini kalau D-nya itu kan gampang, D-nya yaitu B kuadrat, rumusnya ini. Nah, nanti teman-teman tinggal masukkan ya. Tinggal masukkan, kemudian dicari akar-akarnya. Caranya gitu aja, sederhana. Toko A, B, dan C menjual sepeda. Ketiga toko tersebut selalu berbelanja di sebuah distributor sepeda yang sama. Toko A harus membayar 5.500.000 untuk pembelian 5 sepeda jenis 1 dan 4 jenis sepeda jenis 2. Toko B harus membayar 3 juta untuk pembelian 3 sepeda jenis 1 dan 2 sepeda jenis 2. Jika toko C membeli 6 sepeda jenis 1 dan 2 sepeda jenis 2, maka toko C harus membayar kayak gini. Harga sepeda jenis 1 X, harga sepeda jenis 2 Y. Itu model matematikanya seperti itu. Sehingga kita buat 5X ditambah 4Y itu 5.500.000. Nolnya kita hilangi. Dulu kita buat, nanti tinggal nambahin 03 gitu ya, biar mudah ngitungnya. 3X tambah 2Y 3.000 sehingga diperoleh, karena ini kan harus ada yang dieliminasi. Ya, ini atas kalikan 1, bawah kalikan 2. Sehingga ini yang dieliminasi ya. Sehingga beroleh X sama dengan 500, Y sama dengan 750. Harga sepeda jenis 1 500.000, harga sepeda jenis 2 750.000. Kalau misalkan membeli 6X ditambah 2Y itu hasilnya 4.500.000. Nah, suatu usaha kecil menengah, tas dan sepatu mempunyai bahan baku kulit dan plastik masing-masing 4.500 cm persegi. Untuk membuat sebuah sepatu diperlukan bahan kulit 30 cm persegi dan bahan plastik 15 cm persegi. Untuk membuat sebuah tas diperlukan bahan kulit 15 cm persegi dan bahan plastik 30 cm persegi. Jika keuntungan sebuah sepatu sama dengan keuntungan sebuah tas, maka usaha kecil menengah tersebut akan mendapatkan keuntungan maksimum jika dibuat. Nah, ini berbicara tentang keuntungan maksimum. Modul matematikanya yaitu banyak X banyak sepatu, Y banyak tas. 30X ditambah 15Y kurang dari sama dengan 4.500 untuk bahan kulit dan 15X ditambah 30Y kurang dari sama dengan 4.500 bahan plastik. Nah, seperti ini. Maksimum pada salah satu titik 150,0, 0,50, 100,100. Karena keuntungan tas dan sepatu sama, maka maksimumnya adalah 100 dengan 100.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini determinan ya. Diketahui A 4 min 1 3 2. Nilai K yang memenuhi K determinan A transport sama dengan determinan A pangkat negatif 1. Ini transpos ya nih ya. Nah, kayak gini. Transpos itu artinya kayak pindah gitu loh ya. Nah, determinan A transport sama dengan determinan A. Determinan A sama dengan 1 per determinan A pangkat negatif 1. Jika A 4 negatif 1, 3 negatif 2, maka determinan A sama dengan 4 kali negatif 2. Jadi gini, 4 kali negatif 2 ditambah 3 kali 1. Karena ini determinan A ya, intinya gitu, sehingga diperoleh negatif 5. K kali determinan A transport sama dengan determinan A pangkat min 1. K determinan A 1 per det A diperoleh K sama dengan 1 per det A kali det A. K sama dengan ini. Jadi yang harus kalian ingat itu ini. Ya. Yang harus diingat itu K itu apa aja sih? K itu rumusnya 1 per det A gitu ya. Itu konsep ini kuncinya di sini. Kemudian kalian tinggal nyari det A-nya itu apa. Rumusnya apa? Nah, rumusnya itu gini, 4 kali negatif 2 ditambah 3 kali karena ini kan 1 itu jadi positif gitu ya. Harga tiket kelas 1 dalam final Piala Presiden 2018 adalah 500.000. Panitia menyediakan 8 baris untuk kelas 1 dengan rincian pada baris pertama terdapat 8 kursi. Baris kedua 10 kursi, baris ketiga 12 kursi, dan seterusnya. Jika kursi terisi semua pada kelas tersebut, maka pendapatan yang diterima kelas 1 adalah kayak gini. U1 sama dengan A sama dengan 8, B sama dengan U2 kurang U1, 10 kurang 8 sama dengan 2. Ini U2 ya. U2 kurang U1. U2 dikurangi suku U1. Nah, S8 sama dengan 8 per 2 kali 2A tambah 7B sama dengan 4 kali 2 kali 8 ditambah 7 kali 2 sama dengan seperti ini. Maka jumlah pendapatan adalah 120 dikali 500.000 sama dengan 60 juta. Nah, kayak gini ya. Ini soal matematika. Garis Y sama dengan negatif 3X tambah 1 diputar 50 derajat berlawanan dengan arah jarum jam dengan pusat 0,0, kemudian hasilnya dicerminkan terhadap sumbu X. Persamaan bayangannya adalah kayak gini ya. Yang diminta bayangannya teman-teman ya. X absen, Y absen sama dengan 100 negatif 1 kali cos 90 derajat min negatif sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat kali XY. Gitu ya, matriks XY ini. Sehingga diperoleh seperti ini.
negatif Y, negatif X. Maka Y sama dengan negatif X absen, X sama dengan negatif Y absen. Sehingga bayangan garis Y sama dengan negatif 3X tambah 1 adalah negatif X absen sama dengan negatif 3 kali negatif Y absen tambah 1 atau negatif X kurang 3Y sama dengan 1. Nah, limit X ke 1 kurang akar 2X per X1 adalah nah, 1 dikurangi akar 2 kurang X per X kurang 1 dikali, nah, dikali 1 kan ya, ini nilainya sama dengan 1 gitu, intinya gitu ya. Tapi tujuannya agar bisa disederhanakan. Ini kita kalikan, dikali ya, X1 kali ini, kemudian yang atasnya hasilnya 1 dikurangi 2X. Ini kan gini ya, kalau akar misalnya gini, akar X dikali akar X, nah itu sama dengan X, akarnya hilang gitu ya, sehingga diperoleh 1 per 1 ditambah 2 kurang X sama dengan setengah. Ini mudah ya teman-teman. Sebuah kantong terdiri dari 4 kelereng merah, 3 kelereng biru, dan 5 kelereng hijau. Dari kelereng-kelereng tersebut akan diambil 1 kelereng. Tentukan peluang terambilnya kelereng berwarna biru. Oke, banyak titik sampelnya ada berapa teman-teman? Titik sampelnya itu yang ini ya. 4, 3, 5, kemudian sehingga dijumlah hasilnya 12. Titik sampel kelereng biru berarti biru aja 3, jadi peluang terambilnya adalah 3 per 12 yaitu 1 per 4. Nah ini mudah, soalnya sekilas sulit tapi mudah. Nah sudah terbahas. Pada pelemparan 2 dadu timbang bersamaan, misalnya K adalah kejadian muncul jumlah mata dadu 6, peluang kejadian K adalah ini 2 buah dadu. Kalau 2 buah dadu, 1 dadu itu kan 6, dadu yang satunya 6, berarti ruang sampelnya ada 36, dikalikan ya 36. Jadi gini, dadu itu kan gini ya, tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah gini kan, ke bawahnya juga gitu 6. Nah itu yang dimaksud ruang sampel tuh gitu 6 ya. Coba kita lihat dulu. Nah ternyata nggak ada jumlah mata dadu berjumlah 6. Misalkan coba kita buat yang rapi aja ya. Jadi gini, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini cara sederhananya. Yang dimaksud berjumlah 6 itu misalnya berarti kan ini 3,3. Kita tarik ke sini, kita tarik ke sini. Ini kalau ditambahkan adalah 6. Ya nanti teman coret-coret di buku sendiri ya. Intinya caranya seperti itu. Nantinya jumlah 6 ada berapa? Misalkan 2 sama 4. Nah ini kalau jumlahkan kan juga 6 gitu kan. Nah seperti itu. Nanti tinggal ngitung yang kalian lingkari ada berapa, kemudian dibagi 36. Caranya sederhana. Dalam sebuah kotak terdapat 7 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Peluang mengambil 3 kelereng merah sekaligus adalah. Nah, caranya gini. Cara agar terambilnya 3 kelereng merah dari 7 kelereng merah adalah NK atau 7
7 kombinasi 3. Nah, kalau kombinasi itu rumusnya seperti ini. 30, sehingga diperoleh 35. Banyaknya cara agar terambil 3 kelereng merah dari seluruh kelereng. Nah, itu kan kelerengnya campur ya teman-teman. Maka kita harus menggunakan 3 dari kombinasi 10. Kalau 3 dari kombinasi 10 itu hasilnya seperti ini, sehingga peluang terambilnya 3 kelereng merah adalah 7/24. Jadi kalian harus menempuh 2 langkah ya. Kalian harus cari dulu kombinasi merah itu sendiri terhadap kombinasi 3 merah terhadap 7 merah. Kemudian karena yang diminta tuh 3 ya. 3, kemudian yang terakhir adalah 3 kelereng merah dari seluruhnya. Ya, 3 kelereng merah dari seluruhnya itu 120. Karena ini yang ditanya apa? Peluang, teman-teman. Sehingga kita rumus peluang itu paten ya, ini ya. 35/120. Ini mudah tapi butuh pemahaman. Dalam sebuah kantong terdapat 7 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Akan diambil 4 kelereng sekaligus. Peluang terambilnya 2 kelereng merah dan 2 kelereng putih adalah. Coba kita ada pembahasannya enggak? Nah, ini pembahasannya ya. Nah, ini pembahasannya nih. Nah, ini pembahasannya gini. Cara agar terambilnya 2 kelereng merah dari 7 kelereng itu 7C2. 7C2 atau 7 faktorial per 2 faktorial 5 faktorial ada 21. Cara 21 sama dengan 21 ya. Cara agar terambilnya 2 kelereng putih dari 4 kelereng 4C2. Nah, itu sama dengan 6. Cara agar terambilnya 2 kelereng merah dan 2 kelereng putih. Itu kombinasi 7 dari 2 dikali kombinasi 4 dari 2. 21 kali 6 sama dengan 126. Cara agar terambilnya 4 kelereng dari seluruh kelereng. Seluruh kelereng itu 11 ya. Berarti kombinasi 11 dari 4 atau kombinasi 4 dari 11. Sehingga diperoleh 330. Peluang terambilnya 2 kelereng merah dan kelereng putih 126/330. Paham ya? Insya Allah paham. Jadi ini pakai main kombinasi semua. Caranya sama dengan yang tadi ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 2 buah dadu dalamkan bersama-sama. Peluang munculnya mata dadu pertama 3 dan mata dadu kedua 5 adalah. Maka peluang kejadian saling lepas. Kan yang diminta dia 3 dan 5 ya. Jadi misalkan yang kiri itu 3 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang diminta gimana Mak? Pertama, mata dadu pertama itu yang ke arah ke kanan ya. 3. Oh, yang depan dulu. Yang ini sorry. Ini dulu harus 3. Kemudian mata dadu kedua 5. Berarti kan ini aja. Ya pasti 1 lah. Ya kan? Ruang untuk kejadian saling lepas adalah P3 dan 5. Maka P3 kali P5. 1/6 kali 1/6. Jawabannya 1/36. Karena di sini kan 3-nya juga cuma 1. Yang ke kanan itu kan 5-nya juga cuma 1. Sehingga diperoleh 1/36. Perkalian ya. Jika sebuah dadu dan sekeping mata uang dilempar di undi 1 kali bersama, maka peluang untuk memperoleh gambar pada mata uang bilangan ganjil pada dadu adalah. Ini merupakan peluang kejadian saling bebas. Tadi saling lepas, sekarang saling bebas. Maka P peluang gambar dan ganjil, peluang gambar kali peluang ganjil.
Tadi saling bebas apa saling lepas ya? Yang pertama tadi itu ada, nanti dipahami sendiri ya. Yang 126 tadi, nah udah kita pahami ini aja dah. Ini adalah peluang kejadian saling bebas. Kalau saling bebas itu dikalikan ya. Peluangnya gambar berapa, peluangnya ganjil berapa, dikalikan. Itu adalah peluang kejadian saling bebas. Itu prinsipnya ya teman-teman ya. Peluang kejadian saling bebas itu dikalikan. Peluang ganjil ini gini seperti ini. Sehingga peluang gambar dan ganjil ini sebenarnya urut gitu loh teman-teman. Peluang gambar dan ganjil adalah peluang gambar kali peluang ganjil setengah kali 3/6 sama dengan 3/12 sama dengan 1/4. Peluang gambar NK per NS 1/2, peluang ganjil NK per NS sama dengan 3/6. Nah, salah satu huruf dipilih secara acak. Dari huruf-huruf pada kata Surabaya, tentukan peluang terpilihnya huruf A. Penyelesaian, banyaknya kejadian muncul huruf A sama dengan 3 karena terdapat 3 huruf pada kata tersebut. Banyaknya kejadian yang mungkin adalah 8, sehingga peluang huruf A adalah 3/8. Mudah ya. Demikian dari Nice and Channel, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol subscribe lonceng, beri komentar yang baik dan share sebanyak-banyaknya. Semoga teman-teman mendapatkan berkah dari berbagi ya. Oke, terima kasih buat yang telah nonton. Thanks so much for watching. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.